Terus aku tanya ini, apa Anda senang kuliah di jurusan teknik kimia? Dan 80% bilang. Terus ada pintunya yang di slide gini, jadi dibukanya cuma dikit aja, jadi yang masuk cuma tangan doang gitu. Senangnya apa ya? Aku tuh senangnya teman kita kan berlomba-lomba, otomatis kan saingannya ya teman sendiri, tapi kita les bareng guys, buat meningkatkan nilai TOEFL kita gitu. Jadi kita halo, bersama Dian di sini, dan di video kali ini Dian akan bahas tentang teknik kimia. Nah, video kali ini itu berdasarkan salah satu request dari Kiatin Valley. Kiatin ini, aduh aku nggak ngerti ya bacanya bener nggak sih ini. Dia bilang, sharing pengalaman kakak selama belajar di teknik kimia dong. Emang iya belajar di teknik kimia bisa bikin down? Susah senangnya kakak selama belajar di teknik kimia gimana? Nah, aku emang mau bikin, tapi aku khawatir gitu loh kalau misal jawaban aku kayak kurang representatif gitu, mewakili teknik kimia gitu kan ya. Jadi aku bikin kuesioner yang aku sebar ke teman-temanku alumni teknik kimia, bukan hanya dari kampus dimana aku kuliah, tapi juga teman-teman aku dari dari kampus-kampus lain yang kuliah di jurusan teknik kimia. Alhamdulillah teman-temanku baik-baik banget, mereka mengisi kuesionernya, dan juga beberapa tuh pada nge-share kuesioner itu ke teman-teman yang lain juga yang kuliah di kampus lain juga gitu. Ada juga yang nge-share di status WhatsApp gitu. Makasih banget ya teman-teman yang udah ngisi dan udah nyebarin. Jadi kuesionernya itu sebenarnya isinya kayak curhatan gitu lah, curhatan tentang apa sih yang mereka rasain, mulai dari kenapa kok mereka milih kuliah di teknik kimia, terus sesuai ekspektasi nggak sih, terus mereka setuju nggak sih kalau misalnya teknik kimia tuh jurusan yang bikin stres gitu, terus apa yang mereka sukai dari kuliah di teknik kimia, apa yang nggak disukain, juga cerita-cerita seru saat mereka kuliah di teknik kimia. Jadi kalau kalian penasaran dengan cerita-cerita tadi, tonton video ini sampai habis ya. Selamat menonton. Oke. Sebelum kita mulai, dari kuesioner itu jawabannya tuh banyak banget ya. Jadi mungkin aku nggak bisa bacain satu-satu. Jadi aku elaborasiin. Jadi kalau ada jawaban yang sama, aku pilih salah satu jawaban yang merepresentasikan jawaban-jawaban yang lain juga gitu. Jadi aku ambil perwakilannya aja gitu lah ya. Oke, kita mulai aja ya. Jadi yang pertama aku tanyain dulu mereka jenjang pendidikan yang ditempuh waktu kuliah di teknik kimia tuh apa. Dan dari yang curhat-curhat di kuesionerku itu mayoritas dulu mereka kuliah S1 di jurusan teknik kimia, tapi ada juga yang kuliah di S2, ada yang S3, ada yang D4 juga. Terus dari yang cerita-cerita nih, ini tuh dari berbagai kampus macam-macam ya. Ada dari ITS, ITB, UI, ada dari STMEI Jakarta, ada dari Universitas Diponegoro, UGM, terus ada UNSW Sydney ya, teman aku ya yang kuliah di sana. Ada yang dari Harbin Institute of Technology di China, ada juga dari Harbin Engineering University di China. Gitu. Jadi terus aku tanyain, kenapa sih Anda tertarik untuk kuliah di jurusan teknik kimia? Kenapa emangnya mau kuliah di sana gitu kan? Dulu suka mata pelajaran kimia, dan saat itu browsing diperlihatkan bahwa teknik kimia adalah salah satu jurusan yang berprospek berpenghasilan besar mayoritas. Ya sih. Terus ada juga yang tertarik karena suka dan lapangan pekerjaannya luas. Ya ini sih emang pekerjaannya banyak banget ya di industri-industri yang berkaitan dengan proses kimia. Gitu. Yang jawab juga nyari jurusan yang mengaplikasikan matematika, fisika, dan kimia sekaligus. Nah bener banget nih. Jadi buat yang belum tahu, teknik kimia itu nggak hanya belajar tentang kimia aja ya, tapi banyak juga matematika dan fisikanya. Buat yang belum tahu dan pengen tahu perbandingannya antara apa sih bedanya teknik kimia, pendidikan kimia, dan juga jurusan kimia murni, bisa lihat video aku yang ini.
kalian bisa dapetin linknya di description. Nanti aku tulis linknya di description ya. Terus ada juga yang jawab bisnis orang tua. Wow. Terus ada yang ikut saran teman, saran orang tua, saran keluarga, saran guru BK. Wah. Jadi dia sebelum masuk tuh dia nanya-nanya dulu gitu. Banyak yang nyaranin gitu ya. Ini banyak orang sih maksudnya ya. Ada yang disaranin teman, ada yang disaranin orang tua, ada yang disaranin keluarga, ada juga yang disaranin guru BK, tapi aku jadiin satu. Karena dekat rumah ada pabrik, jadi merasa keren kalau bisa bikin pabrik. Dan ketika SMA, melihat profil teknik kimia mempelajari tentang bikin pabrik. Wah, ini juga nih. Jadi menarik nih, aku juga dulu waktu milih di teknik kimia, dulu tuh aku juga pengen gitu. Aku pengen bikin punya, ya mimpi lah ya, mimpi punya pabrik sendiri gitu. Wah. Terus aku tahu kalau teknik kimia itu juga kayak belajar tentang industri dan ada desain pabriknya juga, jadi aku tertarik juga sama teknik kimia. Ya doakan saja lah, siapa tahu kan ya suatu saat orang bermimpi boleh-boleh aja kan. Oke. Terus ada lagi yang terjebak. Ku terjebak. Oke, next move on ke pertanyaan selanjutnya ya. Aku tanyain, setelah kuliah di jurusan teknik kimia, apakah yang Anda pelajari sesuai dengan ekspektasi saat mendaftar? Nah, sebagian besar nih jawab enggak. Tapi beberapa juga merasa sesuai dengan ekspektasi. Jadi ada yang jawab, sesuai dengan harapanku, gimana kuliahnya? Hehehe, nggak ada gartek. Iya sih, emang benar. Bagi yang belum tahu apa itu gartek, gartek itu gambar teknik. Ya, jadi di teknik kimia itu nggak ada mata kuliah menggambar teknik. Biasanya tuh yang ada kuliah menggambar teknik itu teknik mesin ya. Jadi mereka menggambar satu kayak misal contoh alat gitu ya, digambar dari perspektif yang beda gitu, dari tampak depan, tampak samping gitu ya. Kalau kalian belajar perspektif di SMA kan ya, pelajaran kesenian tuh kalau nggak salah ada tuh perspektif. Nah itu ada tuh digambar detail-detailnya sama perhitungan-perhitungannya gitu deh kalau nggak salah ya. Nanti kita bahas lagi itu di sesi yang lainnya. Terus ada yang jawab nih, iya, bahkan melebihi ekspektasi karena ada beberapa mata kuliah yang membahas industri kimia beserta turunannya secara mendetail. Jadi sesuai ekspektasinya dia karena memang dia udah tahu ya mau belajar tentang industri kimianya, bukan kimia aja gitu. Terus ada yang jawab, not really, banyak fisikanya daripada kimianya, tapi adrenalinnya sama-sama menantang, so it doesn't matter. Wah, ternyata ada yang suka tantangan ya. Bagi kalian yang suka tantangan kimia, fisika, matematikanya cukup mantap lah ya. Kalian bisa masuk ke teknik kimia. Ada juga yang jawab, ekspektasi saya teknik kimia itu belajar mostly tentang kimia, fisika, matematika. Lebih lanjut, saya terkejut karena juga belajar biologi, bahkan ekonomi. Teknik kimia bukan rumpun ilmu yang sempit seperti yang saya pikirkan pada awalnya. Nah, iya nih, jadi di teknik kimia ini kita juga belajar tentang ekonomi. Ada mata kuliahnya namanya ekonomi teknik. Jadi karena kan memang kita berhubungan dengan industri ya. Industri itu pasti membuat suatu produk dan pengennya pasti untung dong. Nggak mungkin kan kita pengen pabriknya rugi kan, nggak juga. Jadi dalam optimasi proses, dalam pemilihan suatu proses, kita juga harus mempertimbangkan ekonominya. That's why ada mata kuliah ekonomi teknik. Nah, ada juga mata kuliah biologi di mata kuliah mikrobiologi gitu. Jadi kayak misal sederhananya aja kayak ada beberapa makanan-makanan yang proses biologi kayak fermentasi gitu. Contohnya bikin nata de coco gitu kan ya. Yang simple-simple kayak nata de coco gitu kan butuh ada mikroorganismenya untuk fermentasinya gitu kan. Simpelnya gitu. Terus ada juga yang jawab kurang, semuanya dipelajarin tapi kulitnya doang, nggak spesifik. Terlalu banyak mata pelajaran tapi cuman kulitnya aja, akhirnya beberapa pelajaran udah muak. Nah, ini jadi balik lagi ke personal ya guys, ekspektasinya seperti apa dan yang dialami seperti apa. Jadi sebagai gambaran aja, teknik kimia itu mempelajari hal yang cukup luas. Dari matematika, fisika, kimia, biologi, ekonomi dipelajarin juga gitu. Terus aku tanya ini, apa Anda senang kuliah di jurusan teknik kimia? Dan 80% bilang
mereka senang kuliah di teknik kimia. Cuman 20% aja yang nggak suka kuliah di teknik kimia. Terus aku tanyain nih pertanyaannya, apakah Anda setuju jika ada yang mengatakan kuliah di teknik kimia ini bikin stres? Nah, seru banget nih jawabannya ya. Kalau dilihat tuh yang warna biru sama yang warna merah, yang mayoritas tuh itu jawaban iya dan tidak. Jadi 34,3% itu menjawab tidak, dan 34,3% itu menjawab iya. Jadi ada yang bilang bikin stres, ada yang nggak bikin stres, dan tuh kayak proporsinya sama. Sisanya jawab apa coba? Ini aku bacain ya beberapa sisanya, karena aku kasih slot others gitu loh, jadi mereka bisa tulis sendiri apa yang mereka rasain. Bener nggak sih bikin stres gitu? Ya, bikin stres, tapi adrenalin rush-nya seru juga, memacu otak untuk melawan waktu, semacam itulah. Jadi banyak stresnya, cuma nggak semua stres atau tekanan itu buruk. Nah, banyakan stres yang baik atau yang buruk itu masih debatable. Terus ada yang jawab juga B aja, wek, sok banget gue. Dimana-mana belajar sesuatu yang baru, apapun itu susah guys. The gift of friendship menyelamatkanku dari amburadulnya otak saya sehingga tidak mengkerut jadi sebesar amuba. Jadi karena ada teman-teman yang saling mendukung, mensupport. Jadi kalau misalnya kita lagi stres, kita ada teman untuk bercerita dan bersenang-senang. Gitu. Terus ada yang jawab juga, enggak, lebih stres kerja, kuliah santai. Jadi dunia kerja itu lebih susah ya daripada dunia kuliah. Baiklah. Terus ada juga yang jawab, stresnya nagih, bikin otak dan otot selalu kerja. Wah. Nih orang-orang suka banget ya sama stres ya, luar biasa nih. Apa Anda pernah merasa frustasi saat kuliah? Jika iya, tolong ceritakan singkat apa yang membuat Anda frustasi. Terus ada yang jawab, nggak ada, enjoy banget, hehe. Wah, luar biasa. Terus ada jawab juga, selama sarjana nggak ingat yang terlalu bikin stres karena bawaannya senang aja. Pas udah doktoral, mampus, bawaannya pengen lulus. Hahaha. Tapi ternyata semuanya juga gitu. Kata orang mah maklum aja, namanya juga PhD life. Itu guys, emang sih kalau PhD itu emang karena harus fokus gitu kan, harus fokus penelitian, ngerjain, terus tantangannya juga luar biasa. Jadi luar biasa buat teman-teman yang udah menyelesaikan PhD. Terus ada yang jawab juga, iya pernah, dan alhamdulillah itu indikasi hal yang normal bahwa otak saya masih bisa diajak mikir. Frustasi karena selalu dapat kelas yang dosennya dicap wow saat kuliah. Frustasi buat ngatur waktu dan tenaga saat tugas bejibun, praktikum, acara organisasi, dan jiwa leleh yang memberontak dalam waktu yang bersamaan. Nah, jadi emang sih kalau misalnya kuliah tuh ya belajar apapun itu emang pasti ada susahnya lah. Kalau misalnya ada yang bilang gini, ketika kita bingung itu pertanda bagus karena berarti otak kita bekerja. Kalau kita nggak bingung, ada dua kemungkinan. Yang pertama, kita ngerti banget, udah paham, udah wah di luar kepala udah paham lah. Yang kedua, bisa jadi kita nggak ngerti apa-apa, makanya kita nggak bingung. Jadi kalau kalian bingung, itu wajar, itu normal, karena namanya belajar hal yang baru tuh pasti ada yang susahnya gitu. Semua jurusan pasti ada kayak gitu. Terus ada yang jawab juga nih, pernah dan sekarang agak menyesal kenapa waktu itu tidak memaksakan diri untuk lebih paham mata kuliah yang ada. Dulu hanya berpikiran untuk lulus aja. Terus ada yang jawab juga, iya, di saat IPS sangat rendah dibanding lainnya berbarengan dengan HP rusak. Ya sih, ini mungkin bisa terjadi juga di jurusan-jurusan yang lain ya. Saat IPS turun drastis tidak lama setelah banyak kegiatan yang diambil dan hasilnya sangat kurang dari ekspektasi. Nah, ini masih nyambung sama yang dua pernyataan sebelumnya ya. Itu karena harus membagi waktu dengan baik. Nah, buat persiapan juga nih, emang di masa kuliah itu mungkin agak beda ya dengan masa SMA karena benar-benar proporsi kita harus
manajemen diri itu penting banget. Bagaimana kita mengatur waktu, kita mengatur diri kita mau mengembangkan diri itu apa aja, kegiatan di luar kampus yang mau kita ikutin tuh apa aja. Jangan sampai overload, tapi juga jangan sampai nggak ikut apa-apa sih menurut aku, karena pengembangan diri itu juga penting. Ada juga yang jawab, pernah waktu lelah dengan deadline pra-desain pabrik. Nah, ini nih seperti yang aku ceritain sebelumnya. Jadi di teknik kimia itu ada tugas namanya desain pabrik, pra-desain pabrik sih sebenarnya. Jadi ada tugas untuk merancang suatu desain pabrik dari menentukan lokasinya di mana, raw materialnya apa, dari segi prosesnya, dari segi alat-alatnya, desain alatnya, dari segi visibility, apakah mungkin nggak secara ekonomi pabrik ini memberikan keuntungan, mungkin nggak ini bisa didirikan, kayak gitu. Ada yang jawab juga nih, tidak, frustasinya setelah lulus malahan, karena ternyata untuk seorang cewek sarjana tekkim yang masuknya aja susah banget, lulusnya susah banget, kirain habis lulus bisa lebih gampang cari kerjanya, ternyata jauh lebih susah karena saingannya cowok. Emang pelajaran tekkim lebih ke lapangan sih, jadi sering kalah saingan sama cowok. Kalian yang punya cerita serupa, kalian tidak sendiri guys. Tapi ingat aja sih, semua itu kan ya udah ada rezekinya masing-masing ya. Ada yang rezekinya di sini, di situ gitu. Ada yang rezekinya cepet, ada yang mungkin harus lebih berusaha lebih keras lagi gitu ya. Tapi ada juga teman-temanku yang dapat pekerjaan yang di perusahaan yang mantep lah, kayak Pertamina gitu. Ada juga yang kerja di pabrik micin, ada yang di pabrik tepung, ada yang di ini kosmetik gitu. Mau nambahin juga, memang sih, tapi emang ada beberapa perusahaan yang memang mintanya tuh cowok gitu. Bahkan di apa namanya, di persyaratan itu udah tulis nomor 1 laki-laki gitu, atau umur berapa gitu. Terus ada pabrik-pabrik mungkin juga yang mereka consider berbahaya gitu ya untuk cewek. Misalnya ada bahan-bahan kimia yang nggak bagus untuk kesehatan wanita gitu, mereka pilihnya cowok ya gitu. Terus ada juga mungkin yang pertimbangannya karena shift, kan di pabrik tuh nggak bisa shutdown ya, maksudnya nggak bisa berhenti gitu loh, kerja itu 24 jam, jadi sistemnya shift gitu, kayak 8 jam gitu kan. Pertimbangan di site, kalau di site kan kadang-kadang site-nya mungkin jauh gitu ya dari kota atau gimana, harus shift, jadi mereka mempertimbangkan safety juga mungkin ya buat pegawainya, jadi mereka lebih memilih untuk laki-laki. Ya gitu sih, emang nggak jarang sih aku menemukan laki-laki, tapi ada juga sih yang apa namanya, spesifik minta perempuan tuh juga ada gitu ya, walaupun nggak sesering yang minta laki-laki ya, cuman ada waktu bilang mintanya perempuan gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda sukai dari kuliah di jurusan teknik kimia? Apa ya kira-kira? Ada yang jawab, istri saya. Oke, kita coba jawaban yang lain ya. Ketemu jodoh. Oke, baiklah. Memang itu menyenangkan ya. Ya siapa tahu bisa ketemu jodoh ya, tapi saya belum ya. Tapi ya udahlah. Oke, ada juga ya, some courses were really cool. Wah, ini mah kalau emang suka teknik kimia, emang beberapa mata kuliahnya emang keren-keren sih ya. Terus ada yang jawab juga, mata kuliahnya asli nggak tahu kenapa suka aja. Belajar desain alat tapi nggak perlu gartek kayak anak mesin. Cukup prosesnya aja sama dimensi, ngerancang proses. Ya pokoknya seru lah, bener-bener banyak banget ilmunya. Wah, ini ada juga yang suka nih ya, karena emang mungkin tantangannya juga gede, jadi ketika udah bisa itu kayak ada kepuasan tersendiri gitu kali ya. Terus ruang lingkup ilmunya cukup luas, sehingga ketika lulus kuliah cukup banyak pilihan pekerjaan yang bisa dipilih. Nah ya sih, ini benar, cukup luas karena industrinya mungkin banyak juga ya, dari industri makanan, terus fast moving consumer good kayak di Unilever gitu, terus bisa di Pertamina, bisa di
pengolahan air, dan lain sebagainya. Terus ada yang jawab juga, mengajarkan menghadapi dunia nyata. Wah, selama ini apakah kita ada di dunia maya? Dunia nyata itu kejam, jadi jurusan teknik yang tuntutannya kejam dan standarnya tinggi itu menyiapkan kita menghadapi kekejaman itu. Wah, gak cuma di bidang yang terkait teknik kimia, tapi emang sih dunia nyata itu kejam. Kalau udah lulus rasa kejamnya ya. Terus next ke pertanyaan selanjutnya, apa yang tidak Anda sukai dari kuliah di jurusan teknik kimia? Ada yang jawab nih, gak ada, suka semua. Wah, luar biasa. Terus ada yang jawab, temennya pada rajin-rajin, jadi mesti rajin belajar biar gak ketinggalan pelajaran. Iya sih, tapi emang anak tekim rajin-rajin kayaknya. Terus kayak misal aku denger sih katanya di ITB itu kan kalau misalnya mau masuk ke jurusan-jurusan sebelumnya harus masuk ke fakultas dulu kan. Kalau misalnya mau masuk ke teknik kimia dari fakultas teknik industri, fakultas teknologi industri itu kayak IP-nya tuh harus tinggi banget gitu. Jadi persaingannya cukup ketat untuk masuk tekim kalau kalian kuliah di ITB. Di UI juga kayaknya aku pernah dengar katanya teman-teman yang di UI tekimnya juga rajin-rajin. Di jurusan di tempatku juga pastinya rajin-rajin semua, luar biasa. Terus ada yang bilang nih, terkadang ada beberapa materi yang susah dimengerti sehingga saya harus ekstra keras untuk memahaminya. Terkadang juga dapat dosen yang killer dan kurang bisa mentransferkan ilmunya ke mahasiswanya. Oh, iya sih emang ada beberapa materi yang kayak abstrak gitu loh, karena mungkin di teknik kimia tuh kadang kita harus juga punya sisi imajinasi juga gitu ya, karena kan yang kita hadapi kadang nggak kelihatan di depan kita, tapi kita harus membayangkan gitu loh. Belum ada arahan ke mahasiswa tekim tentang tantangan yang dihadapi, kurang dinamis dalam perkembangannya kurikulum dengan perubahan zaman, banyak buku udah old masih tetap dipakai. Ini balik lagi ke kampus masing-masing kali ya. Jadi mungkin kalau misalnya ada dosen yang melihat video ini bisa sambil memberikan arahan ke mahasiswanya terhadap tantangan yang dihadapi. Oke, gitu. Terima kasih Bapak Ibu dosen. Terus ada yang juga yang bilang tidak ada penjurusan spesifik seperti jurusan lain menyebabkan lulusan kesusahan ketika ditanyain spesialisasinya apa. Jadi ada pros and cons sih sebenarnya ya. Ada yang suka karena ini nggak spesifik, jadi bidang kerjanya lebih luas, pilihannya lebih banyak gitu kali ya. Tapi yang merasa kurang spesifik jadi kayak bingung juga gitu. Aku mengerti perasaan kalian kedua yang punya dua pemikiran ini. Terus next pertanyaan selanjutnya, adakah pengalaman berkesan selama kuliah di teknik kimia? Ada yang jawab bisa punya pengalaman PKL atau penelitian di luar kampus. Nah ini bener nih, jadi kalau misalnya di kami itu di teknik, jadi ada biasanya harus ngambil kayak magang gitu, namanya beda-beda, ada namanya yang bilang PKL, ada yang bilang kerja praktek gitu, ada yang apalagi ya, kayak itulah pokoknya intinya gitu. Jadi itu tuh kayak kita kerja studi kita tuh kayak magang gitulah di perusahaan di industri kimia selama kurang lebih 1-2 bulan tergantung sama industrinya. Terus habis itu kita bikin laporan juga, jadi kita bikin report juga ke perusahaannya, kita bikin report juga ke dosen. Jadi ada kayak dosen yang uji juga di kampus, biasanya kayak gitu. Nah, untuk gimana milihnya itu beda-beda ya. Ada kampus-kampus yang di ranking dulu terus ditentuin gitu sama kampusnya mereka. Kamu kerja praktek di sini, kamu PKL di sini, kamu di situ gitu, tergantung sama rankingnya gitu. Tapi kalau di kampusku dulu kita ngajuin proposal sendiri sih, jadi kita nyari sendiri kita maunya di mana gitu. Jadi waktu itu aku sempat
kerja praktek di salah satu perusahaan gas di Kalimantan gitu. Aku ngajuin proposalnya diterima gitu. Temen-temen ada yang ngajuin proposal ke Pupuk, ada kemana gitu. Jadi dan beberapa kampus juga ada yang kayak gitu juga. Jadi ada pengalaman industrinya gitu sebelum lulus. Terus ada yang jawab nih, banyak. Ternyata Tekim tuh keren, meskipun the struggle is real, tapi alhamdulillah bisa melewatinya. Tekim itu proses engineer, belajarnya kompleks dan berguna banget kan semua ilmu-ilmunya. Terus pengalaman organisasi, kenal sama teman-teman yang kece-kece, aku kangen kuliah deh, jadi curhat. Ya sih, memang karena ilmunya luas ya, jadi itu kayak bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari. Terus ada yang jawab ketemu jodoh. Iya sih, berkesan sekali, luar biasa. Juga yang jawab harus nginep di lab, tungguin penelitiannya lama, waktu disaring jebol, jadi ambiar. Jadi kalau tahu jebol tuh bahasa Indonesia bukan sih? Ya gitu, bolong gitu saringannya, terus jadi kemana-mana gitu, harus ngurang dari awal. Kalau antri nyuci pengen cepet nggak pakai antri, tinggal bilang aja awas HCL, auto monggo semuanya. Auto monggo semuanya tuh kayak ya silakan gitu. Jadi harus nginep di lab nih tergantung ya, ini mungkin buat yang tahun keempat ngerjain skripsi ya. Jadi ada beberapa metode penelitian yang kita tuh nunggunya harus lama, kayak kadang lebih dari 24 jam. Aku juga dulu kayak gitu waktu skripsi, buat satu proses, satu batch ngeproses itu lebih dari 24 jam, jadi juga harus nginep dan harus time scheduling dengan tepat gitu ya, biar nggak apa namanya, biar nggak ada yang salah dan nggak harus ulang dari awal. Aku tuh pernah juga, ini yang menarik juga ya, mungkin aku selipin sedikit di sini ceritaku juga. Jadi dulu aku udah tungguin gitu kan, udah lama, udah mau kelar. Waktu itu aku juga stay di lab tuh. Udah mau kelar, tinggal berapa jam, tinggal 5 jam atau berapa gitu. Terus aku tinggal sholat asar, padahal musolanya tuh deket banget sama labku. Pas balik-balik tuh aku nggak tahu ya, entah ada hantu atau astagfirullahaladzim. Semoga bukan ya, entah ada apa, entah kesenggol siapa atau gimana, aku nggak ngerti. Tiba-tiba suhunya yang aku jaga di, lupa 60 derajat kalau nggak salah ya, itu nggak ngerti kenapa tiba-tiba tuh cairanku mendidih. Udah apa namanya, pengatur suhunya tuh udah lebih dari 100 derajat gitu loh. Pas aku balik tuh udah mendidih gitu. Aku harus ngulang dari awal dong, ya ampun. Ya semoga tidak terjadi pada kalian ya. Tuh apes aja kayaknya aku tuh. Terus ini seru sih, awas HCL tuh agak bahaya ya, harus penanganannya khusus juga, nggak boleh dibuang sembarangan juga gitu. Jadi dia kayak kalau misalnya di dapur tuh mau nyuci piring, mau nyuci wajan panas, awas panas nih, kayak awas HCL gitu. Jelas, oh silakan cepet gitu. Terus ada yang cerita juga nih, pas tahun keempat pernah ledakin botol HNO3, buset. Lu apain, buset dah. Jadi lagi bersih-bersih lab, ada 2 botol HNO3 karena isinya setengah, jadi digabungin deh. Oh jadi ada 2 botol HNO3, dia lihat HNO3 ada 2, terus sama dia digabungin jadi 1. Terus abis digabung didiemin di ruang asam. Jadi kalau belum tahu nih, jadi kalau misalnya di lab itu ada namanya ruang asam tuh, jadi kayak ada kotak box gitu, terus ada yang nyedot gitu loh. Jadi kalau misalnya ada uap cairan bahan kimia yang berbahaya, terus kalau dia menguap itu nggak nyebar di satu ruangan, tapi di kotak box ruang asam itu aja, di ininya, di sedotnya ada sedotan penyedotnya gitu. Terus ada pintunya yang di slide gini, jadi dibukanya cuma dikit aja, jadi yang masuk cuma tangan doang gitu. Terus beberapa menit kemudian meledak dong. Kok bisa ya? Udah berasa bikin tit. Untung disimpan di ruang asam. Oh iya, satu lagi, tidur di lab selama tahun keempat. Mungkin hampir tiap hari tidur di lab. Wah buset, Anda pindah kosan ini. Tapi emang ada sih temen aku tuh saking senengnya kali ya di lab ya,
dia beli ini kasur yang angin tuh loh, tidur di lab ya, di hampir pindah ini, kagak nggak ngontrak lagi dia, bawa barang-barang di lab. Tapi jangan dipikir kalau di lab, tidur di lab tuh kayak tidur di bawah Erlenmeyer bersama tabung reaksi atau bersama alat distilasi gitu ya. Enggak guys, enggak kayak gitu. Jadi kayak di lab tuh ada bagian ruang yang untuk praktikum sendiri buat running penelitiannya. Ada ruangan dosen, ada ruang mahasiswa. Jadi di ruang mahasiswa itu kita bisa ngerjain di laptop, ngerjain di mana. Terus kadang kalau misalnya capek ya tidur bentar gitu kan ya. Jadi ada di ruangan itu sambil ngobrol-ngobrol sama teman-teman gitu. Terus ada juga yang cerita nih, ada ketika masuk laboratorium penelitian untuk mengerjakan pradesain pabrik dan skripsi, kita dipilih berdasarkan IPK dan nilai TOEFL supaya bisa masuk laboratorium favorit. Karena kita kadang-kadang mengambil data ketika malam hari sehingga kita diberi kebebasan untuk menginap di laboratorium. Bagi saya laboratorium merupakan rumah kedua setelah kosan. Tuh kan. Mungkin ini belum tentu terjadi di semua kampus ya. Mungkin kebetulan di beberapa kampus mungkin diperbolehkan kayak gitu. Ada, tapi aku juga tahu kayaknya ada yang cerita waktu itu ada kampus-kampus juga yang butuh izin gitu dan nggak boleh sendirian. Jadi harus ada misalnya bukan senior sih, aku nggak tahu harus ada apa gitu, ada persetujuan gitu. Tapi ada juga kampus yang boleh kayak diizinkan selama kamu adalah member dari lab itu, ya kamu punya akses gitu, punya akses 24 jam. Tapi nggak tahu ya sekarang masih kayak gitu apa enggak, karena kan aku udah kuliah udah berapa tahun yang lalu ya, S1. Terus ini milih lab ya berdasarkan TOEFL. Jadi kayak itu tuh wah gila sih, itu berlomba-lomba untuk dapetin TOEFL sebaik-baiknya. Semua orang tuh berlomba-lomba, tapi aku senengnya apa ya? Aku tuh senengnya teman kita kan berlomba-lomba, otomatis kan saingannya ya teman sendiri. Tapi kita les bareng guys, buat meningkatkan nilai TOEFL kita gitu. Jadi kita les, aku inget banget waktu itu ada dosen ngadain les bahasa Inggris juga, karena beliau juga kuliah bahasa Inggris juga gitu loh, S1 bahasa Inggris juga, dan juga pokoknya gelarnya berapa gitulah kalau nggak salah ya. Terus habis itu kita sampai satu kelas tuh isinya hampir semua angkatanku, teman-teman sendiri, satu kelas penuh tuh gitu. Jadi kayak kita ayo les yuk gitu ya, kita nih padahal saingan ya, tapi kita tuh belajarnya ayo kita belajar bersama-sama, mari kita mendapatkan nilai TOEFL yang tinggi bersama-sama. Kalau dipikir-pikir tuh kayak lucu gitu loh, tapi ya bagus lah, berarti kan saingannya sehat gitu ya. Kita bersaing tapi kita sama-sama memacu diri kita untuk dapetin nilai TOEFL sebagus mungkin biar bisa milih lab yang diinginkan gitu. Dan alhamdulillah dulu aku TOEFL tuh bener-bener menyelamatkan aku sih, karena TOEFL sama IP entah kenapa kalau misalnya TOEFL-nya di atas 500 tuh lumayan nge-boosting gitu loh, nge-boosting untuk berada di posisi yang lumayan atas gitu. Sampai temanku tuh yang kayak berkali-kali tes TOEFL, bukan TOEFL sih, TOEFL ya, yang tesnya di kampus gitu loh, semacam ya setara TOEFL tapi itu yang adain kampus gitu biar lebih murah cuy. Kalau TOEFL kan 500.000 sendiri kan cuy, TOEFL ITP. Kalau yang TOEFL di kampus tuh kalau buat mahasiswa sendiri tuh kayak 50.000 kalau nggak salah ya. Dia sampai tes berkali-kali sampai TOEFL-nya 600. Gila, semangat itu. Jadi tapi gara-gara itu untung juga sih. Jadi alhamdulillah ya, angkatanku dari jurusanku tuh aku belum pernah dengar ada yang tertunda lulusnya gara-gara TOEFL-nya belum lulus. Karena dari kampus sendiri kan memang ada minimal TOEFL tuh berapa gitu, kalau nggak salah 477 kalau nggak salah ya untuk lulus kalau nggak salah. Jadi dan itu beneran ada. Aku baru tahu ada teman aku dari jurusan lain gitu cerita waktu itu ya, iseng-iseng aja aku nanya gimana kamu wisuda gitu-gitu. Belum nih, aku ditunda gara-gara TOEFL gitu. Aku kaget karena aku belum pernah, oh beneran ya ternyata kalau misalnya TOEFL-nya nggak lolos ya nggak bisa lulus juga gitu guys. Bersyukur juga sih, jadi kayak membangkitkan semangat kita untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Wow.
Terus aku tanyain lagi juga nih, apakah Anda pernah menyesal memilih untuk kuliah di jurusan teknik kimia? Dan 60% bilang tidak menyesal dan sangat bersyukur masuk teknik kimia. Terus 28,6% bilang pernah menyesal tapi sekarang tidak menyesal. Gitu, luar biasa. Jadi terus gak ada sama sekali yang jawab sangat menyesal. Jadi walaupun tadi kan ada yang jawab nggak suka ya, maksudnya ada yang jawab bikin stres, ada yang jawab nggak suka gitu kuliah di teknik kimia, tapi meskipun bikin stres, meskipun nggak suka, tapi nggak ada yang menyesal gitu loh kuliah di teknik kimia, alhamdulillah. Dan yang lainnya ada yang jawab beda-beda nih, ada yang jawab so never think about it gitu, jadi ya biasa aja lah, nggak apa-apa gitu. Terus ada yang bilang biasa aja, nggak menyesal tapi nggak bersyukur juga. Jadi ada yang jawab juga nih, sudah takdir dari Allah. Ya jadi kalau kita udah milih ya udahlah, buat apa juga disesali gitu kan. Pasti ada sesuatu yang bisa kita dapatkan dari situ. Mungkin kalau misal rezekinya belum di jalur yang sesuai, ya nggak apa-apa, mungkin rezekinya tempat lain. Karena kan kita tuh kuliah kan ya untuk belajar ya, untuk mendapatkan sesuatu ilmu. Kabar aku ketendang. Ya kita kan belajar untuk dapetin ilmu ya, dapetin sesuatu yang mungkin kalau misal rezeki yang ada di situ, mungkin rezekinya di tempat lain kayak gitu. Karena faktornya kan banyak juga, faktornya gitu. Oke, kita udah selesai ya, udah bahas semuanya. Itu tadi kurang lebih tentang teknik kimia dan pendapat-pendapat para alumni tentang jurusan teknik kimia. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata gitu. Buat kalian yang masih mau cari jurusan, pertimbangkan baik-baik. Jujurlah kepada diri kalian sendiri, sebenarnya kalian suka apa. Jujurlah pada diri kalian sendiri, sebenarnya kalian merasa bagus di mana. Gimana cara jujurnya? Jujurlah ketika kalian belajar, ketika kalian mengerjakan tugas, kalian mengerjakan ujian gitu, karena itu bisa membantu kalian untuk merefleksikan diri. Sebenarnya kalian tuh bagus di bidang apa? Apakah kalian menonjol nggak sih, bagus nggak sih di dunia peripaan, kimia, fisika, matematika gitu? Karena itu penting banget untuk menunjang kalian nanti kuliahnya kayak gimana gitu. Oke, terima kasih sudah nonton video kali ini sampai akhir. Kalian nonton, terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga tulis di komen kalau misalnya kalian pengen request tentang video apa tertentu. Nah nanti aku akan berusaha untuk membuat video sesuai dengan request dengan sebaik mungkin. Oh ya, terus habis itu ada beberapa video yang berkaitan dengan teknik kimia, aku kasih di link di deskripsi di bawah kalau misalnya kalian pengen tahu. Oke, pokoknya terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe. See you on the next video. Bye.